Assalamualaikum teman-teman. Di mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam, kelompok kami akan membahas terkait dengan kerusakan hutan yang mempengaruhi lingkungan. Dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Sukamto Satoto SHMH, Ibu Dr. Ari Budiarti SHM dan Bapak Eko Nuriatman SHMH. Dan anggota kelompok kami yaitu 1. Puput Sari Puspita, 2. Hirma, 3. Hapna Sari BZ, dan 4. Sintong Hadamean Siregar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya, Sintong. Saya akan membahas mengenai kerusakan hutan yang mempengaruhi lingkungan. Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan diberikan manfaatnya bagi umat manusia, tetapi sekarang cenderung menurun atau memburuk. Hutan juga merupakan salah satu sumber daya alam yang berperan dalam menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan ketersediaan air dan kesuburan tanah. Ketersediaan air dan kesuburan tanah merupakan urat nadi kehidupan dari dulu sampai sekarang. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Kronologi Kehutanan Republik Indonesia tahun 2000 bahwa luas hutan Indonesia adalah 120,3 juta hektar atau 3,1% dari luas hutan dunia. Seiring dengan berjalannya waktu dan tingkat kebutuhan akan kayu semakin tinggi, mendorong masyarakat baik secara individu maupun kelompok melakukan eksploitasi hasil hutan dengan tidak memperhatikan kelestariannya. Eksploitasi hasil hutan tersebut biasanya dilakukan secara ilegal, seperti melakukan pembalakan liar, perambahan, pencurian yang mengakibatkan kerusakan hutan Indonesia tidak terkendali. Akibatnya, kerusakan hutan atau lingkungan tak terkendali tersebut mengakibatkan luas hutan semakin menurun, lahan kritis semakin bertambah, dan seiring terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Kerusakan hutan di Indonesia tidak hanya terjadi pada hutan alam, tetapi juga terjadi pada hutan lindung. Padahal hutan lindung merupakan fungsi dari spesifik terutama berkaitan dengan ketersediaan air. Air merupakan sumber kehidupan yang sangat penting terhadap keberlanjutan kehidupan bagi semua makhluk hidup. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang ketentuan pokok kehutanan yang menjelaskan bahwa hutan lindung merupakan kawasan hutan karena keadaan sifat alamnya yang diperuntukkan guna pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah. Oleh karena itu, hutan lindung perlu diperhatikan yang serius dari semua pihak agar kelestariannya tetap terjamin. Kerusakan hutan yang terus terjadi telah mengakibatkan malapetaka dan bencana yang menelan korban, harta, dan jiwa yang tidak sedikit, seperti musibah kebakaran dan kekeringan pada musim kemarau, banjir dan tanah longsor pada musim hujan, dan lain sebagainya. Hal ini tentu merupakan tantangan bagi semua pihak untuk mencari akar permasalahan dan solusi pencegahannya. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan yang tetap. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk dilindungi dari segala ancaman aktivitas manusia yang mengakibatkan kerusakan hutan atau kehilangan fungsi hutan lainnya, seperti mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Peranan hutan terhadap lingkungan memanglah sangat penting, karena jika terjadinya suatu bencana, maka dapat dipastikan bahwa biaya recovery jauh lebih besar ketimbang melakukan pencegahan secara dini. Begitu pentingnya fungsi hutan, sehingga pada tanggal 21 Januari 2004, Presiden Megawati merasa perlu mencanangkan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yaitu gerakan moral yang melibatkan semua komponen masyarakat bangsa untuk memperbaiki kondisi hutan dan lahan yang kritis, dengan harapan bahwa agar lahan yang kritis itu dapat berfungsi optimal dan juga pada gilirannya bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri.
Tujuan melibatkan komponen masyarakat tentu saja agar mereka menyadari bahwa hutan dan lingkungan itu sangat penting untuk dijaga kelestariannya. Hutan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia, di antaranya pelestarian plasma nafta, menahan dan menyaring partikel padat dari udara, menyerap partikel timbal dan debu dari semen, peredaman kebisingan. Peredaman kebisingan ini ialah pohon dapat meredam suara dan menyerap kebisingan sampai dengan 95% dengan cara mengabsorpsi gelombang suara oleh daun, cabang dan ranting. Jenis tumbuhan yang paling efektif untuk meredam suara ialah yang mempunyai tajuk yang tebal dan daun yang rindang. Berbagai jenis tanaman dengan berbagai strata yang cukup rapat dan tinggi akan dapat mengurangi kebisingan, khususnya dari kebisingan yang berasal dari bawah. Selain itu, fungsi dari hutan yaitu untuk mengurangi bahaya hujan asam, menyerap karbon monoksida, menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, menahan angin, menyerap dan menapis bau, mengatasi penggenangan, mengatasi intrusi air laut dan abrasi, produksi terbatas, amelioratis iklim, dan juga pelestarian air tanah. Dan tidak lupa bahwa fungsi hutan yaitu sebagai penapis cahaya silau, karena manusia sering dikelilingi oleh benda-benda yang dapat memantulkan cahaya, seperti kaca, aluminium, baja, beton, dan air. Dan juga dapat berfungsi sebagai untuk mengurangi stres pada manusia. Kerusakan hutan dan lingkungan. Ternyata dengan semakin tidak harmonisnya hubungan manusia dengan alam tumbuhan mengakibatkan lingkungan di perkotaan menjadi hanya maju secara ekonomi, namun mundur secara ekologi. Padahal, kestabilan kota secara ekologi sangat penting dan sama pentingnya dengan kestabilan ekonomi. Oleh karena terganggunya kestabilan ekosistem perkotaan, maka alam menunjukkan reaksi berupa meningkatnya suhu udara, penurunan air tanah, banjir, penurunan permukaan tanah, abrasi pantai, pencemaran air berupa air minum berbau, pencemaran udara, belerang, debu, suasana yang gersang, bising, dan kotor. Di Mandalawangi, Garut, Jawa Barat pada tanggal 28 Januari 2003 telah terjadi tanah longsor dengan jumlah korban meninggal 21 orang. Memasuki akhir musim penghujan tahun 2002-2003, dikejutkan dengan peristiwa hujan lebat dan longsor di Flores, yang kemudian disusul peristiwa alam yang didominasi oleh kekeringan di Pantura, Pulau Jawa. Pada akhir 2003, terjadi banjir bandang yang sangat dahsyat di Bukit Lawang, Sumatera Utara pada tanggal 2 November 2003, yang membawa korban tidak kurang dari 134 orang meninggal serta ratusan lainnya hilang. Pada Desember 2003, beberapa wilayah Jambi terendam banjir sampai sekitar seminggu. Yang terakhir adalah peristiwa banjir besar di kota Mojokerto pada tanggal 4 sampai 5 Februari tahun 2004. Peristiwa alam dan lingkungan tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa alam sedang bergejolak menuju keseimbangan yang baru. Kondisi ini akan terus bergerak menyesuaikan diri terhadap intervensi manusia yang tidak pernah berhenti mempengaruhinya, serta kemungkinan perubahan alam itu sendiri yang perlu dicermati. Proses alam menuju keseimbangan baru ini sering kurang bisa ditangkap maknanya oleh manusia. Sebaliknya, manusia seringkali menyalahkan, bukan mencari solusi yang arif. Bencana alam seperti banjir yang terjadi pada tahun 2003 dan yang berlanjut sampai awal tahun 2004, jika ditelusuri disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor yang tidak dapat dikendalikan manusia dan faktor yang dapat dikendalikan manusia. Curah hujan, kecepatan angin, ekologi merupakan contoh faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Tetapi banyak juga faktor yang sebetulnya berasal dari intervensi manusia, termasuk arah kebijakan yang tidak tepat, masalah invasi spesies eksotik, permukaan,
pemukiman, dan budidaya pertanian di lereng gunung merupakan bentuk intervensi yang sebetulnya dapat dikendalikan manusia. Semua itu berpengaruh besar terhadap peristiwa banjir bandang dan tanah longsor. Antara faktor alam dan faktor manusia sangat sulit dipisahkan karena adanya interaksi timbal balik dalam suatu ekosistem. Jadi kesimpulan dari materi yang dibahas oleh teman-teman saya tadi bahwa hutan lindung sebagai salah satu sumber daya alam yang berperan menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan ketersediaan air dan kesuburan tanah merupakan urat nadi kehidupan manusia yang saat ini cenderung menurun keberadaannya. Perambahan dan pembalakan liar atau illegal logging terjadi di mana-mana dan menyebabkan kerusakan hutan yang tidak terkendali. Akibatnya bencana alam seperti banjir, tanah longsor itu sudah menjadi langganan pada saat musim hujan tiba, yang tidak jarang menelan korban ratusan jiwa masyarakat yang tidak berdosa. Ironisnya banyak pihak termasuk pemerintah selalu menyalahkan dan bahkan menuduh masyarakat sekitar kawasan hutan sebagai penyebab utama kerusakan hutan. Tuduhan ini sangat tidak beralasan apalagi jika dilihat secara dekat kondisi kehidupan masyarakat sekitar kawasan hutan. Seperti kehidupan masyarakat sekitar kawasan hutan lindung Rogo Jampi yang sebagian besar 78% dalam kondisi miskin dan tidak berdaya. Kondisi inilah perlu dipahami dan dijadikan salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan penyusunan program, agar setiap kebijakan dan program tentang pengaturan pengelolaan hutan yang diambil tetap memperhatikan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan lindung. Paradigma perencanaan pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat yang sentralistik, yaitu program dirancang dari atas tanpa melibatkan masyarakat, harus diubah ke arah peningkatan partisipasi masyarakat lokal secara optimal. Anggapan sebagian elit bahwa untuk mencapai efisiensi pembangunan, masyarakat tidak mempunyai kemampuan menganalisis kondisi dan merumuskan permasalahan, serta solusi pemecahannya. Harus diubah bahwa setiap individu memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan masyarakatlah yang paling mengetahui dan mengenal potensi dan permasalahan yang mereka hadapi. Perencanaan sentralistik dan anggapan bahwa masyarakat tidak mampu menganalisis dan merumuskan permasalahan disinyalir merupakan salah satu penyebab kegagalan program pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Dari penjelasan yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat sekitar kawasan hutan lindung dapat segera diidentifikasi oleh pemerintah dan masyarakat, sehingga dapat segera dicarikan solusi untuk proses pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan lindung. Sekian materi pembahasan dari kelompok kami, semoga bisa menambah ilmu pengetahuan kita semua dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Hirma mewakili kelompok kami, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.